Pemirsa, mungkin sebagian publik masih awam dengan cara mengangkat anak atau adopsi yang legal. Seperti apa sebenarnya prosedur adopsi yang legal menurut negara? Bersama saya di studio sudah ada pengurus dari Yayasan Sayap Ibu, Ibu Ati Subianto. Namun sebelumnya kita berbincang, kita simak dulu tayangan berikut ini. Setiap anak mempunyai hak yang sama di muka bumi ini. Hak untuk dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kasih sayang. Tak terkecuali anak-anak dirawat dan ditampung di Yayasan Sayap Ibu di kawasan Barito, Jakarta Selatan ini. Inilah potret miris yang dihadapi oleh sebagian anak-anak di negeri ini. Dunia anak-anak yang semestinya diisi dengan keceriaan dan kasih sayang justru tidak diperoleh oleh mereka. Yayasan Sayap Ibu adalah salah satu di antara sedikit lembaga sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk melakukan adopsi. Dan proses adopsi yang dilakukan di sini memang gampang-gampang susah. Artinya memang tidak sembarangan orang yang bisa mengajukan hak untuk mengangkat anak. Sebab semuanya harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ibu Ati Subianto, terima kasih atas waktunya di NSI. Bisa Ibu jelaskan ini anak-anak yang ada di tempat Ibu, di Sayap Ibu ini, latar belakangnya anak-anak dari kondisi seperti apa, Bu? Ya, mereka adalah sebetulnya anak-anak yang terlantar ya. Jadi anak-anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya dengan berbagai macam alasan. Ada yang ditinggal di rumah sakit, ada juga yang diserahkan langsung ke Sayap Ibu, ada juga temuan dari masyarakat atau dari polisi. Jadi sebetulnya ada juga anak ini yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya memang tidak menghendaki dengan keberadaan anak ini. Seberapa banyak, misalnya apakah ada hitungan sebulan, berapa banyak anak yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun misalnya, Ibu? Tidak tentu ya, jadi kalau sekarang ini kecenderungannya menurun. Jadi setahun tuh kira-kira sekitar 15-20 anak. Kalau dulu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu bisa lebih dari 20 anak. Kami juga nggak tahu kenapa kok kecenderungannya menurun. Apakah ini ada kegiatan lain yang tidak disalurkan ke suatu yayasan yang resmi. Seperti tadi katakan, kita dengar informasi bersama bahwa adopsi yang legal, ini banyak pihak yang entah tidak mampu memenuhi syaratnya maupun tidak sabar untuk lalu kepingin untuk cepat punya anak. Jadi tidak melalui proses yang legal, mengambil jalur belakang dengan cara yang ilegal. Seperti apa sebenarnya proses adopsinya sih, Bu? Sebetulnya proses adopsi itu juga tidak sesulit yang dibayangkan oleh masyarakat. Sebetulnya asal memenuhi persyaratan. Jadi orang tua yang suami istri sudah menikah 5 tahun, kemudian usianya minimum 30 tahun, maksimum 55 tahun, sehat jasmani dan rohani, itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak mempunyai anak. Boleh mempunyai anak satu masih boleh? Masih boleh. Dengan ya. jelang waktu berapa lama sampai kemudian mereka boleh mengadopsi untuk anak kedua mereka? Ya, dengan catatan bahwa dia tidak bisa untuk mendapatkan anak lagi. Dan itu harus ada surat keterangan dari dokter. Jadi setelah mereka tuh memenuhi persyaratan, mereka kan akan konsultasi dulu ke Sayap Ibu. Bagaimana prosedur pengangkatan anak dan persyaratannya. Setelah memenuhi persyaratan, mereka harus mengumpulkan dokumen-dokumennya untuk legalisasi. Nah, itu mungkin untuk masyarakat itu yang dianggap berat, sulit, dan orang suka nggak telaten ya. Syarat paling berat untuk mengumpulkan dokumentasi administratif itu apa sih, Bu? Yang sebetulnya dokumen-dokumennya tuh ya seperti biasa ya. Misalnya KTP, kartu keluarga, surat nikah. Kemudian tentu itu kan harus ada kan? Iya, terus kelakuan baik dari kepolisian. Catatan finansial juga termasuk? Oh iya, ya, karena kan kami harus tahu bahwa orang tua ini bisa menjamin kehidupan anak.
Karena kan pengangkatan anak itu adalah untuk kepentingan terbaik anak. Oke, Ibu Ati, saya waktu melakukan penelusuran ke Medan untuk kasus soal perdagangan bayi ini, saya ke panti asuhan Ade Irma Suryani Nasution, di mana memang bayi ini ditempatkan di situ. Ternyata yang membelahkan mata adalah saya baru tahu bahwa panti asuhan Ade Irma ini adalah satu-satunya panti asuhan di Medan yang mampu dan diperbolehkan oleh negara melakukan adopsi secara legal. Ya, betul. Jadi tidak banyak sebenarnya panti asuhan yang disahkan atau dilegalkan oleh negara untuk melakukan proses adopsi ini. Betul, betul. Ya, jadi seluruh Indonesia untuk adopsi domestik, jadi untuk warga negara Indonesia itu hanya ada 7. Di antaranya Sayap Ibu cabang Jakarta dan cabang Jogja. Yang lain ada di Surabaya, Pontianak, Medan, dan ada di Solo. Terus untuk yang adopsi untuk orang asing, intercountry adoption, itu hanya bisa melalui Sayap Ibu. Jadi 7 di se-Indonesia, skala nasional. Iya. Tidakkah Betul. itu memberatkan tugas Ibu atau sebaliknya? Karena kan kalau cuma ada 7 ternyata juga keinginan banyak orang tua untuk memiliki. Akhirnya jalur yang diambil adalah jalur yang ilegal. Iya, betul. Dari jadi, kacamata Ibu ya, sebagai sebetulnya kalau lebih banyak panti yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk bisa membantu proses adopsi, itu jauh lebih baik juga untuk memudahkan masyarakat. Tapi untuk mendapatkan izin dari pemerintah pun tidak mudah. Karena kan juga harus dilihat pertama juga legalitasnya, kemudian kemampuannya, sehingga pemerintah akan menilai dulu apakah mereka mampu memproses untuk adopsi. Bagaimana Ibu melihat bahwa ada banyak kasus perdagangan bayi, juga trafficking anak, eksploitasi. Bagaimana Ibu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini sebagai orang yang mengasuh anak-anak terlantar ini? Ya, kami sangat prihatin ya dengan adanya perdagangan bayi dan juga dengan pengangkatan anak yang ilegal. Ini juga karena masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri itu tidak ingin sesuatu yang ribet. Terus kemudian juga masyarakat pada umumnya juga tidak tahu prosedur adopsi yang legal itu seperti apa. Mereka juga tidak tahu harus kemana. Jadi sebetulnya ini tugas dari pemerintah dan termasuk kami juga untuk mensosialisasikan mengenai prosedur dan peraturan adopsi. Bu, bagaimana misalnya saya tinggal di Jakarta, kemudian misalnya ingin mengadopsi anak, tapi tentu panti asuhan yang berdekatan dengan rumah saya atau yang saya percaya ini tidak punya izin seperti yang dimiliki oleh Yayasan Sayap Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan ketika memang anaknya adalah diasuh oleh panti asuhan yang dekat dengan rumah saya? Apa yang harus dilakukan baik dari orang tua maupun si panti asuhan sendiri? Ya, sebetulnya mudah. Jadi dari panti itu nanti harus datang ke Sayap Ibu dengan orang tua bahwa mereka mau adopsi dari panti A gitu ya. Kalau sudah memenuhi persyaratan, kami yang akan memprosesnya. Jadi kami membantu memprosesnya untuk legalitasnya sampai ke sidang pengadilan. Berapa biaya untuk sampai kemudian ketuk palunya, Bu? Dari kami untuk domestik itu sekitar 5 juta. Itu sudah sampai keputusan pengadilan. Sampai keputusan Ya, pengadilan. karena kan memang kami tidak boleh memungut biaya dari kegiatan adopsi ini. Jadi itu untuk biaya administrasi, jadi untuk paperwork, untuk fotokopi, untuk home visit, itu saja. Untuk workernya? Iya. Oke. Ibu, bagaimana Ibu melihat, kita tahu bahwa banyak sekali undang-undang yang melindungi anak. Ada TPPO, kemudian juga ada Undang Perlindungan Anak. Tapi dari kacamata Ibu, apakah memang undang-undang ini berjalan melindungi anak sebagaimana semestinya? Dan apa kritik untuk masyarakat dari Ibu sendiri? Sebetulnya undang-undangnya itu sudah ada semua ya. Jadi bagaimana melindungi kepentingan anak di dalam peraturan adopsi pun pengangkatan anak itu juga sangat dipertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Cuma dalam pelaksanaannya itu kan beberapa pihak yang terlibat ya. Ini semua kadang tidak ada idealismenya bahwa tujuannya itu hanya untuk kepentingan anak. Idealismenya tergadaikan. Ya, begitu. Jadi mereka juga terus ambil jalan pintas. Ya sudah bayar berapapun harganya.
mau dibayar karena untuk memudahkan. Dan di satu pihak juga mereka membutuhkan uang. Walaupun itu kejahatan, kebanyakan orang sadar itu kejahatan. Sadar bahwa itu kejahatan. Ya meskipun kadang-kadang sadarnya kalau masyarakat bawah kan kadang-kadang juga tidak berpikir sampai sejauh itu. Yang dipikirkan adalah kepentingan sekarang untuk bisa makan. Jadi bagaimana mengedukasinya, baik dari si penjual maupun si pembeli anak ini? Ya kalau yang penjual itu kan ada sindikasinya ya, itu yang harus diberantas. Kalau orang tua yang tidak mampu itu memang sulit. Jadi itu kan karena berakar dari kemiskinan. Ya, jadi ya harus dimulai dari bisa mensejahterakan masyarakat, baru nanti bisa diedukasi. Selama perut masih lapar untuk mencari makan aja susah. Jadi apapun jalannya kalau bisa mendapatkan uang dengan mudah, ya sudah meskipun itu dengan menggadekan anak menjual anak sendiri. Itu terjadi di masyarakat. Sedih kalau dengar begini nih. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sama-sama, keterangannya. Pemirsa, dari kisah malam hari ini membuka mata kita betapa kemiskinan memberi jalan bagi kejahatan. Miskin bisa membuat seorang ibu tega menjual buah hatinya sendiri. Miskin merenggut masa depan seorang anak untuk hidup di tengah kehangatan keluarga. Dan miskin membuat kesempatan bagi niat jahat untuk beraksi. Tidak seharusnya kita biarkan itu terjadi. Masyarakat harus lebih peduli dan membuka diri agar kasus seperti ini bisa tertangani. Dan tidak ada toleransi bagi mereka yang memperdagangkan nyawa seorang bayi. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.